Halo semuanya, kembali lagi ke Winger Bengkel Kampung 4x4. Ya, seperti yang depan kita, mobil yang udah kita tunggu-tunggu, yang udah sering aku update di Instagram. Teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah pada lihat mobil ini. Ini adalah basicnya Land Rover tahun 61 atau 1961 yang dimodifikasi. Alirannya mungkin kalau kita tahu ini mobil kayak City Slicker ya, jadi banyak agak gede, tapi tujuan utamanya untuk kota-kota. Nah, itu juga kita butuh kenyamanan ya. Yang dimodifikasi semi kayak Defender. Oke, jadi sebelum kita mulai lihat perintilan-perintilan spare partnya maupun ubahan-ubahannya, sekali lagi saya tekanin, ini adalah Land Rover tahun 61 yang dimodifikasi semi seperti Defender. Dan warna catnya ini modelnya Space Hacker, hitam yang Space Hacker, jadi dia mengkilap, cuman gak enaknya ya cat warna hitam mengkilap gini tuh dia cepet kotor ya, karena harus kita rajin bersihin lah. Kalau udah warna hitam gini udah full reprint hitam Space Hacker semua. Ini tampak kurang lebihnya seperti ini. Oke, kita langsung aja kita review dari depan dulu. Oke, yang paling kelihatan nih alisnya ya, atau grillnya. Ini modelnya yang RAM, dicat warna silver, bawahnya juga frame depan luarnya udah diganti. Yang ini modelnya kayak RAM gitu, custom. Ini custom. Terus lampu-lampunya dia pakai LED, saya lupa mereknya apa. Ini mereknya WePack, merek WePack. Ini udah stop lamp, sen, headlamp, semua ini udah pakai LED semua. Jadi meskipun tua bisa ada ya apa ya, kayak retro futuristik lah kalau kita bilang. Terus ini bumper, modelnya simple, klasik. Oke, lalu kita ke samping. Ya, lalu untuk bagian fender ini modelnya kayak white body gitu. Dia modelnya di custom, nggak beli jadi. Ini di custom, depan belakang sama, dibuat minimalis, cuma keluar dikit aja. Gak yang dibuat terlalu lebar, biar kelihatan cantik ya, kayak ayu lah orang Jawa ngomong kan. Terus untuk kaca itu dia dipendekin dikit, agak dipendekin biar kayak sipit gitu. Saya lupain pakai frame-nya apa. Jadi di model kayak gimana caranya agak tipe Defender. Jadi bagian frame atas, ini kalau lihat pintu ya, bagian frame atas itu dia di model Defender ya kan, custom model Defender. Yang bawah masih tetap original, jadi ada beberapa campuran ya. Lalu ke bagian belakang, oh ya, ini roll bar pakai 4 titik nih, pakai 4 titik buat dudukan si kanvasnya juga. Kanvasnya kita custom, Setelah itu untuk bagian tengah, pilar yang tengah ini mundur sekitar kurang lebihnya 12 cm dari semestinya, dia agak maju. Ini menjadi 12 cm biar kursi bagian dalam bisa agak dipelungkupin ke belakang. Apalagi ya, bagian belakang lampu-lampu LED, stop lamp LED. Nah, terus yang membuat mobil ini menarik menurut saya adalah sentuhan-sentuhan kecil. Jadi ini kan mobilnya peruntukannya buat City Slicker ya, atau buat ya gaya-gayaan perkotaan gitu. Mobil ini kan aslinya bukan Defender, tapi dimodif sedemikian rupa seperti Defender. Jadi ada tetap kita kasih aksen Defender yang di model 3D ini timbul. Terus ini logo Land Rover yang original, modelnya masih hijau kuning. Sini bumper belakang kasih knop hook. Terus lagi ya, oh ya nih sama yang bagian atas. Bagian atas dia pakai penutup bak, ya namanya penutup bak Carryboy Softlit, merek Carryboy Softlit. Yang ini dipakai aslinya di double cabin, kayak mobil yang pada saat itu pernah saya review, yang itu dipakai di sini. Cuman dia dipotong, dipendekin, jadi yang harusnya kan dia panjang tuh, misalnya punya Ford Ranger XLT gitu ya 2012, itu kan dia panjang gitu, sekian meter ya. Ini dipotong jadi pendek, kayaknya dipotong ya, jadinya kayak gini. Terus bahannya sintetis ya, bukan kulit kayak kanvasnya kan udah kulit, bahannya nggak kulit. Bagian soft topnya udah kulit. Terus oh ya, ini kasih side guard atau footstep, jadi udah multifungsi. Kita bisa bilang ini side guard juga karena dia udah pakai modelnya seamless roll bar gitu. Jadi kasih roll bar modelnya seamless gitu, terus dikasih plat motif lubang-lubang. Kurang lebihnya itu sih. Kacanya udah model sliding, spionnya modelnya kotak.
banyak kotak tapi yang lembung ya, gelembung apa modelnya apa ya, halus gitu tikukan apa potongannya, jadi nggak yang kotak petak kotak, nggak, kurang lebihnya itu sih. Dari eksterior nggak ada terlalu yang dirubah gimana, paling cuma modif rapi aja. Terus untuk kita lihat ke undercarriage kali ya, bagian bawahnya. Untuk bagian bawah di depan aja, jelas. Oke, untuk bagian bawah ini badannya pakai Cherokee sampai ke belakang, dari belakang Cherokee, depan Cherokee, terus gearbox atau transmisi ini juga pakai dari Cherokee. Nah, nanti mesinnya kira-kira Cherokee juga apa mesin yang lain nih, apakah ada kejutan yang lain juga nih. Terus untuk per udah pakai coil spring, yang awalnya dia ini kalau nggak salah masih leaf spring ya, masih per daun, jadi ganti pakai per keong yang diripin warna merah. Ini juga jadi Cherokee. Terus shock breakernya pakai Smoothie King. Ini kalau nggak salah yang ukuran 10 apa 8 ya, yang Smoothie King non reservoir ya, yang biasa yang model tusuk. Terus depan belakang sama, kurang lebihnya itu sih. Terus bagian tengah ini kelihatan apa enggak nih, shock steernya merek Rock Country. Jadi shock steer stabilizernya dia pakai merek Rock Country. Setelah itu dikasih pelindung plat dari bagian depan ya, selain jadi pelindung juga buat buat desain aja biar kelihatan bagus. Jadi dari depan gini masih kelihatan gagah, jeepnya masih dapat banget. Di sini untuk bannya ini pakai Maxxis Bighorn, ukurannya 285 70 ring 17. Untuk velg pakai fuel nih 285 70 tuh kalau kalian belum tahu setara sama ban 33 ya, pakai Maxxis Bighorn. Velgnya pakai fuel, saya lupa cuman ini fuel tipe apa, mereknya fuel. Terus oh ya, ini kita ke bawah. Nah, itu untuk transmisi pakai Cherokee. Terus knalpot, header ke bawah custom. Terus bagian knalpot mufflernya kita pakai Borla. Terus dikasih wrapping ya, dan nggak panasnya ke atas, karena kan dia langsung ke atasnya langsung bagian, karena ini knalpotnya keluar samping kan, jadi atasnya mufflernya ini langsung jok, jadi dan ke panas kita kasih kayak anti panas gitu, kayak buat wrapping, dikasih styrofoam anti panas juga. Mungkin kurang lebihnya itu sih dari bawah, dari kaki, dari bodi luar, kurang lebihnya itu, nggak ada yang terlalu istimewa apa gimana. Mungkin kita langsung lihat ke interior. Oh ya, saya lupa tadi di bagian bawah itu untuk bagian chassisnya. Untuk bagian chassisnya ini sudah dibuka kalau nggak salah kurang lebihnya 10 cm dilebarin. Jadi chassisnya dibedah, dilebarin, lebarnya dibuka ditambah sekitar kurang lebihnya 10 cm. Selain dibuka 10 cm juga dipanjangin bagian depannya, kurang lebih juga sama 10 cm. Terus oh ya, tadi merek velgnya dia Fuel Assassin Matte Black yang ring 17. Oke, langsung kita sekarang masuk ke dalam. Permisi. Oke, jadi di sini kelihatan ya udah pakai head unit Android, yang sudah Android merek Pioneer, saya lupa tipenya ini apa. Terus dalamnya juga udah dimodifikasi, di custom, di model kulit, udah di cover sama kulit dashboardnya. Terus sudah ada radio Kenwood, head ini pakai Kenwood. Ini udah ada saklar, ini ada lampu, ada extra fan macam-macam. Terus engine startnya dia dari merek Long Acer. Terus ada indikator. Ini pakai autometer, merek autometer Sportcom. Ada fuel, voltase, oil temp, oil press, water temp, sampai speedometer.
Apalagi jadi ini juga ada nih buat sen, lampu dan lain-lain, indikator notifikasi ya mungkin ya, lebih ke indikator notifikasi. Nah terus lanjut ke bagian sini, kita minggirin dulu. Ini konsol box, ini mereknya Breitbart ya, mereknya Breitbart. Jadi Breitbart itu dia original buat aksesoris ataupun spare part dari Land Rover. Nah ini dia modelnya yang kulit, bahannya kulit, terus udah ada cup holdernya 2. Ini sepaket ya dari sini, cuma ini doang konsol boxnya. Ini motif emas, ini bahannya dalamnya ada blue through, detailnya bagus banget, original merek Breitbart. Terus ada output 12 fals USB, ini ada indikatornya. Terus buat audio udah pakai merek Vocal Audio, subwoofer semua dari merek Vocal, speaker juga. Ini motif dalam dari bahannya kayak blue through, bahannya kulit, dalamnya blue through. Ini ada lampu interior, ini besi konstruksinya. Terus kurang lebih itu sih, nggak ada yang terlalu gimana. Oh ya, ini untuk setirnya kalau nggak salah mereknya itu Bysam dari Itali, original Itali. Jadi mereka kayak klasik gitu, kecil, kulit, di grab juga enak, empuk, soft touch dia. Ini untuk push belnya ya, ini buat belnya, klakson. Terus kurang lebihnya itu sih. Nah di sini yang tadi saya bilang, gearboxnya, transmisinya udah pakai Cherokee. Nah kerennya lagi, ini mobilnya udah pakai otomatis, karena yang punya nggak mau capek karena masih dibuat kota-kota, nggak dibuat jarak jauh juga, jadi nyarinya Matic. Ini pakai Matic Cherokee. Oke, sekarang kita lanjut lihat ke mesin. Agak susah. Oke, di sini udah kelihatan langsung ya, udah dilapisi sama anti panas karena mesinnya panas banget ya. Seperti yang kita lihat, ini adalah engine dari Cherokee Country ya, bukan Cherokee yang biasa, tapi Cherokee yang Country, yang taunya lebih muda, udah lebih seger, udah di rebuild full, packing sudah baru, udah di scrap, sudah di full restorasi. Terus kondisi mesin ini sebenarnya standar, nggak ada yang dirubah. Cherokee Country original, nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dimodif. Transmisi juga pak sepaket, jadi mesin, transmisi, kaki-kaki, gadan, kopel semua kita pakai Cherokee Country. Ini ada air filter dari KN, air filter KN. Terus biasa sih standar, nggak ada yang dirubah. Nah dia pakai Viscofen, udah pakai Viscofen yang udah dicat warna merah. Terus ini radiatornya, ini mereknya kalau nggak salah itu dia udah pakai radiator aluminium, mereknya Summit, yang buat V8, yang to play tentunya juga nggak cukup dong, cuma Viscofen doang karena sini kan panas ya kategorinya ya. Udah pakai extra fan dari Mercy, nggak kelihatan ya, extra fan dari Mercy yang C200. Nah buat kondensor AC semuanya itu ditaruh di underdeck, di bawahnya jok dalam, jadi nggak di ruang mesin. Kurang lebih itu sih standar. Terus ya, biar nggak capek, biar keren aja sih, ini jadi dikasih hidrolik buat kap mesin. Jadi kurang lebih mobil ini nggak ada yang terlalu dirubah di bagian engine. Paling banyak mobil ini dirubah di bagian spare part jeroan-jeroan kayak di mesin, transmisi, terus kaki-kaki banyak dirubah. Sistem kaki-kaki tadi juga udah kita lihat, udah pakai model Forling. Oh ya, kelupaan di belakang, tangkinya dia juga pakai tangki aluminium, saya lupa berapa liter. Ini custom yang disesuaikan sama bagian bawah mobil ini. Terus kurang lebih itu, nggak ada yang dirubah. Jadi mobil ini yang banyak dirubah di bagian kaki, mesin diganti di swap aja, yang lainnya standar di repaint. Jadi ini termasuk modifikasinya yang ke kategorinya, kalau di sini tuh udah
yang full restorasi ya. Jadi bodi diangkat, tinggal chassis aja. Mungkin kalau kalian lihat di IG kita itu tuh ada proses dari mobil ini, jadi bodi atasnya diangkat, tinggal kerangka chassis doang dicat, gadan dilepas semua, itu full restorasi jatuhnya. Jadi kurang lebih bangun mobil ini sekitar ya 4-7 bulan. Sebenarnya kalau untuk full restorasi termasuk cepat tuh, 4-7 bulan. Apalagi udah full kayak gini, banyak yang dirubah juga, customnya juga lumayan banyak. Ya kayak gini, jadi intinya dari dalam dia tetap ada sportnya, modelnya sportnya masih dapet, tapi klasiknya juga masih dapat, perintilan juga di detail. Ini joknya juga udah custom kulit ya gitu sih, nggak ada yang terlalu gimana. Cuman mungkin ini salah satu-satunya mungkin ya yang Land Rover tahun 61 yang udah kayak gini. Biasanya Defender yang dicantikin atau yang model agak seger tahun 80 90. Ini masih tahunnya 61, dibuatnya modern retro kayak gini. Oke, jadi itu aja dari saya. Semoga kalian suka sama video ini, dan jangan lupa love, like, subscribe, and join our Instagram. Bisa dilihat di bio di bawah. Oke, mohon maaf kalau saya masih banyak kurangnya karena masih pemula juga. Jadi minta saran dan kritiknya biar kami menjadi channel yang lebih baik lagi dan bisa mengedukasi kalian tentang modifikasi atau custom mobil yang ada di pinggir-pinggir kampung tentunya. Terima kasih, see you and goodbye.